Kali ini saya akan bercerita kisah tentang bayi laki-laki yang dibuang di hutan dan dirawat oleh harimau putih besar. Namun saat bayi itu tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe channel ini. Di tengah rimbunnya hutan belantara, pada suatu malam yang sunyi, terdengar suara tangis bayi yang memecah keheningan. Tangis itu berasal dari seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di bawah pohon besar, terbungkus kain lusuh. Entah apa alasan orang tua bayi itu meninggalkannya, tapi nasib malang itu justru menjadi awal dari kisah luar biasa. Tak jauh dari situ, seekor harimau putih besar dengan bulu yang bersinar di bawah cahaya bulan mendengar tangisan itu. Harimau tersebut, yang dikenal sebagai penjaga hutan oleh penghuni liar lainnya, segera menuju sumber suara. Awalnya, naluri alaminya mendesaknya untuk memangsa apapun yang ditemuinya. Namun, begitu ia mendekati bayi itu dan melihat wajah mungilnya yang polos, ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Harimau putih itu memutuskan untuk melindungi bayi tersebut. Dengan lembut, ia mengangkat bayi itu menggunakan mulutnya dan membawanya ke sarangnya di sebuah gua yang hangat dan aman. Di sana, ia mulai merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Setiap hari, ia keluar berburu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk si kecil. Ia membawa pulang makanan terbaik yang bisa ia temukan, dan bayi itu tumbuh sehat di bawah perlindungan sang harimau. Seiring waktu, bayi itu mulai belajar dari harimau putih dan alam di sekitarnya. Ia belajar bagaimana berburu, mendengar suara alam, dan memahami bahasa hutan. Anak itu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang kuat, lincah. Anak itu tumbuh besar menjadi sosok yang luar biasa. Tubuhnya kuat seperti harimau, gerakannya lincah, dan pendengarannya tajam. Ia belajar bertahan hidup dengan bantuan harimau putih yang selalu setia di sisinya. Mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan, anak manusia yang hidup seperti hewan liar, dan seekor harimau yang memiliki hati seorang ibu. Malam-malam di hutan selalu diisi dengan petualangan mereka. Anak itu, yang diberi nama Rana oleh suara hatinya sendiri, sering duduk di atas punggung harimau putih sambil menjelajahi hutan. Mereka melintasi sungai, mendaki bukit, dan menembus pepohonan lebat. Rana tidak hanya hidup di hutan, tetapi ia menjadi bagian dari hutan itu. Burung-burung berkicau saat ia lewat, rusa tidak berlari darinya, dan bahkan hewan-hewan buas lainnya mengakui kehadirannya. Namun, meskipun Rana mencintai harimau putih dan kehidupan hutan, ada rasa penasaran dalam dirinya yang terus tumbuh. Kadang-kadang, ia melihat bayangan dirinya di sungai dan bertanya-tanya mengapa ia berbeda dari hewan-hewan lain. Siapa aku sebenarnya, pikirnya. Suatu hari, saat mereka sedang menjelajahi tepian hutan, Rana melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, sebuah desa manusia. Asap mengepul dari atap jerami, suara tawa anak-anak menggema, dan aroma makanan menggelitik hidungnya. Hatinya berdebar, ia ingin tahu lebih banyak, tetapi harimau putih berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Harimau itu menatap Rana dengan sorot mata lembut, seolah-olah berkata, "Asteris, dunia di sana bukanlah dunia yang kau kenal. Jika kau memilih untuk pergi, aku tak bisa melindungimu lagi." Asteris Rana mengerti, tetapi keinginannya untuk mengetahui asal-usulnya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengulurkan tangannya dan mengelus kepala harimau putih, seperti yang selalu dilakukannya saat ingin berterima kasih. "Aku akan kembali," bisik Rana. "Tunggu aku." Dengan berat hati, Rana melangkah menuju desa. Namun, ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada tantangan besar, dunia manusia yang penuh keajaiban dan bahaya. Dan meski ia meninggalkan hutan, harimau putih tetap mengawasi dari kejauhan, siap melindungi Rana jika ia membutuhkan. Hidup Rana berubah selamanya, tetapi ikatan antara dia dan harimau putih tetap abadi. Dimanapun ia berada, suara rimbun hutan dan sorot mata harimau putih selalu menjadi pengingat dari mana ia berasal. Ketika Rana memasuki desa, ia segera menarik perhatian para penduduk. Dengan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan daun, rambutnya yang kusut, serta gerakannya yang mirip hewan liar, mereka memandangnya dengan campuran rasa takut dan penasaran.
Beberapa anak kecil bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka, sementara orang dewasa mendekati Rana dengan hati-hati. Seorang lelaki tua yang tampak bijaksana melangkah maju. Ia membawa tongkat kayu panjang dengan ukiran rumit di sisinya. Matanya menatap Rana dalam-dalam, seolah mencoba memahami siapa dia. "Siapakah engkau, anak muda? Dari mana kau berasal?" tanyanya lembut. Rana tak tahu bagaimana menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, mencoba meniru gerakan manusia yang dilihatnya, dan menggumamkan suara yang terdengar seperti geraman. Para penduduk semakin terkejut. Mereka mulai berbisik, menyebut Rana sebagai anak hutan, atau bahkan roh liar. Namun, lelaki tua itu, yang ternyata seorang tetua desa bernama Pasura, menyadari bahwa Rana bukan ancaman. Ia mengajak Rana ke podoknya dan menyuruh penduduk lain untuk tenang. Di sana, Rana diberi makanan dan air, sesuatu yang rasanya asing tapi menyenangkan baginya. Dengan perlahan, Pasura mulai mengajarinya berbicara dan mengenal kehidupan manusia. Hari-hari berlalu, dan Rana mulai beradaptasi. Ia belajar bahasa manusia, bagaimana bercocok tanam, dan berbagai keterampilan lainnya. Penduduk desa mulai menerimanya, terutama setelah ia menunjukkan keberaniannya dengan membantu mengusir serangan serigala yang mengancam desa. Namun, meski tubuhnya ada di desa, hati Rana tetap merasa terikat dengan hutan dan harimau putih yang membesarkannya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Rana mendengar raungan yang sangat ia kenal, suara harimau putihnya. Dengan segera, ia meninggalkan pondok dan berlari ke arah hutan. Di sana, ia menemukan harimau putih tengah dikepung oleh para pemburu yang datang dari luar desa. Mereka membawa tombak dan panah, berusaha memburu harimau itu untuk diambil kulitnya. Tanpa ragu, Rana melompat ke tengah-tengah para pemburu dan berdiri di depan harimau putih. "Jangan sentuh dia," teriaknya dengan suara yang menggema. Para pemburu terkejut melihat seorang pemuda melindungi seekor harimau, tetapi mereka tak peduli. Mereka menganggap Rana hanyalah penghalang. Dengan keberanian luar biasa, Rana melawan para pemburu. Gerakannya lincah, seperti harimau itu sendiri, dan ia berhasil melucuti senjata beberapa dari mereka. Melihat kekuatan Rana, harimau putih ikut bertarung, dan bersama-sama mereka berhasil mengusir para pemburu. Setelah para pemburu pergi, Rana berlutut di samping harimau putih, memeluknya erat. "Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu," bisiknya. Harimau itu menatapnya dengan mata yang penuh kasih, seolah mengerti janji Rana. Dari malam itu, Rana memutuskan untuk menjadi penjaga hutan. Ia tinggal di antara desa dan hutan, melindungi keduanya dari bahaya. Penduduk desa, yang awalnya takut pada harimau putih, akhirnya menganggapnya sebagai pelindung, berkat keberanian dan pengabdian Rana. Sementara itu, Rana dan harimau putih kembali menjalin kehidupan bersama, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam liar. Kisah Rana pun menjadi legenda. Ia dikenang sebagai anak harimau putih, seorang penjaga hutan yang melindungi semua makhluk dengan cinta dan keberanian, terikat selamanya dengan alam yang telah membesarkannya. Tahun-tahun berlalu, dan nama Rana semakin dikenal, tidak hanya di desa tempatnya tinggal, tetapi juga di wilayah lain. Orang-orang sering menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang hidup berdampingan dengan seekor harimau putih legendaris. Mereka mengatakan Rana memiliki kekuatan luar biasa, mampu berbicara dengan hewan, dan bahkan memahami bahasa angin serta pepohonan. Banyak yang penasaran dan mencoba mencarinya, tetapi hanya sedikit yang berhasil menemui sang penjaga hutan. Rana tetap menjalani hidupnya di perbatasan hutan dan desa. Ia membantu penduduk desa bercocok tanam dan melindungi ternak mereka dari serangan hewan liar. Sebaliknya, ia juga memastikan bahwa para pemburu dari luar tidak merusak keseimbangan hutan. Harimau putih selalu setia di sisinya, menjadi mitra sekaligus pengawas yang senantiasa melindungi Rana dari bahaya. Namun, suatu hari, ancaman yang jauh lebih besar datang. Seorang bangsawan dari kota besar mendengar tentang hutan tempat Rana tinggal. Bangsawan itu, yang serakah dan haus kekuasaan, ingin menebang hutan untuk dijadikan tambang emas. Ia membawa pasukan besar, lengkap dengan alat-alat berat dan senjata untuk mengusir siapapun yang mencoba menghentikannya. Rana, yang mengetahui rencana ini dari burung-burung yang terbang ke arahnya, segera mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa kali ini, ia menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan bantuan harimau putih, Rana mengumpulkan semua hewan di hutan, serigala, burung elang,
bahkan kawanan gajah, untuk melindungi tempat tinggal mereka. Ketika pasukan bangsawan mulai masuk ke hutan, mereka disambut dengan perlawanan yang tak terduga. Pepohonan tumbang dengan sengaja untuk menghalangi jalan mereka, gajah menggulingkan alat-alat berat, dan burung-burung menyerang dengan kecepatan kilat. Di tengah kekacauan itu, Rana muncul, berdiri di punggung harimau putih, memimpin perlawanan. "Ini adalah rumah kami," teriaknya kepada para penyerang. "Kalian tidak akan merusaknya demi keserakahan." Para pasukan, yang awalnya percaya diri, mulai mundur ketika melihat kekuatan alam yang melawan mereka. Namun, bangsawan itu tidak mau menyerah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Rana dan harimau putih, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh hutan. Pertempuran berlangsung sengit. Rana dan harimau putih berjuang mati-matian, tetapi jumlah musuh yang begitu besar membuat mereka kewalahan. Saat Rana hampir tertangkap, tiba-tiba suara gemuruh besar menggema di seluruh hutan. Tanah berguncang, dan dari balik pohon-pohon besar, muncul sosok makhluk raksasa, seekor harimau putih yang lebih besar, yang tak lain adalah ibu dari harimau putih Rana. Makhluk itu mengaum dengan dahsyat, membuat para penyerang ketakutan. Ia, bersama Rana dan harimau putih, memimpin serangan terakhir yang memaksa bangsawan dan pasukannya mundur sepenuhnya. Mereka melarikan diri, meninggalkan hutan dalam keadaan rusak sebagian, tetapi masih berdiri kokoh. Setelah pertempuran selesai, Rana berdiri di tengah hutan yang hening. Ia merasa lega, tetapi juga sedih melihat kerusakan yang terjadi. Dengan tekad yang kuat, ia bersumpah akan membangun kembali hutan dan menjaga keseimbangannya. Bangsawan itu tidak pernah kembali, dan desa serta hutan kembali damai. Penduduk desa yang menyaksikan keberanian Rana semakin menghormatinya, menganggapnya sebagai penjaga suci. Rana terus hidup berdampingan dengan harimau putih dan alam, mengajarkan generasi baru tentang pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Dan kisahnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda abadi tentang seorang anak manusia yang tumbuh bersama harimau putih dan menjadi pelindung hutan selamanya. Setelah pertempuran besar itu, hutan kembali tenang. Suara kicauan burung, gemericik air sungai, dan desiran angin yang melewati dedaunan mengisi hari-hari dengan kedamaian. Rana dan harimau putih, bersama dengan hewan-hewan lainnya, mulai bekerja memulihkan bagian hutan yang rusak. Pepohonan baru ditanam, sungai yang sempat tercemar kembali dibersihkan, dan kehidupan perlahan kembali seperti semula. Penduduk desa, yang sebelumnya takut masuk terlalu dalam ke hutan, kini datang dengan niat baik. Mereka membantu Rana menanam bibit pohon dan membangun tempat-tempat perlindungan bagi hewan yang kehilangan rumahnya. Hubungan antara manusia dan alam menjadi lebih harmonis daripada sebelumnya. Desa dan hutan tidak lagi dipisahkan oleh ketakutan, tetapi oleh rasa saling menjaga. Rana kini dikenal sebagai penjaga harmoni, bukan hanya oleh desanya, tetapi juga oleh desa-desa lain yang mendengar kisahnya. Banyak orang datang untuk belajar darinya, bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Rana mengajarkan bahwa hutan bukan hanya sekadar tempat tinggal bagi hewan, tetapi juga sumber kehidupan bagi manusia. Harimau putih, yang kini menjadi tua, tetap setia berada di sisi Rana. Meski tidak sekuat dulu, ia masih menjadi pelindung dan sahabat sejati. Rana sering duduk di sampingnya, menikmati keheningan hutan sambil memandangi matahari terbenam. "Kita telah melakukan yang terbaik," kata Rana suatu hari, sambil mengelus kepala harimau putih. Harimau itu mengangguk pelan, seolah mengerti. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan di hutan tetap damai. Tidak ada lagi pemburu, tidak ada lagi alat berat, dan tidak ada lagi keserakahan yang mengancam. Anak-anak desa tumbuh besar dengan cerita tentang Rana dan harimau putih, menjadikan mereka sosok yang dihormati dan dicintai. Mereka sering berkunjung ke hutan, bukan untuk mengambil, tetapi untuk belajar dan merawat. Di akhir hidupnya, Rana tetap tinggal di hutan, menjadi satu dengan alam yang telah membesarkannya. Saat ia pergi, ia dikelilingi oleh semua hewan yang pernah ia lindungi, termasuk harimau putih yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Desa mengadakan upacara sederhana untuk mengenangnya, menanam pohon besar di tempat ia pertama kali ditemukan,
sebagai simbol pelindung hutan dan alam. Hutan itu menjadi tempat yang damai dan penuh kehidupan, tak terganggu oleh keserakahan atau bahaya lagi. Generasi demi generasi terus menjaga apa yang telah Rana dan Harimau Putih perjuangkan. Kisah mereka menjadi legenda abadi, diceritakan dalam nyanyian dan dongeng untuk mengingatkan manusia bahwa alam adalah teman, bukan musuh. Kedamaian akhirnya menjadi kenyataan, dan hutan serta desa hidup dalam harmoni untuk selamanya.